Hampir 2 tahun kasus yang menyeret nama penyanyi Nindi Ayunda diproses di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun hingga kini belum ada kepastian hukum terhadap orang-orang yang dianggap terlibat dalam kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan. Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum pelapor yakni istri Sulaiman, Rini Diana, meminta agar pihak kepolisian segera memberikan kepastian hukum terhadap kliennya. Fahmi bahkan menduga apakah karena yang melaporkan kasus ini merupakan orang kecil sehingga kasusnya tidak ditindaklanjuti. Bukan hanya itu, Fahmi bahkan meyakini bahwa tersangka dalam kasus ini bukan hanya satu orang saja, namun beberapa orang. Karena Fahmi beranggapan bahwa ada orang yang ditugaskan untuk mengawasi Sulaiman ketika disekap oleh tersangka. Selain itu, kedatangan Fahmi ke Polres Metro Jaksel untuk membawa bukti tambahan serta saksi kunci. Fahmi mengatakan bahwa saksi kunci yang dibawa oleh dirinya adalah orang yang diminta untuk melakukan pengawasan terhadap Sulaiman selama disekap. Namun Fahmi belum memberikan identitas secara detail siapa saksi kunci yang dihadirkan dalam pemeriksaan lanjutan kemarin. Seperti diberitakan sebelumnya, Nindi Ayunda dilaporkan seorang wanita bernama Rini Diana ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 15 Februari 2021. Nindi Ayunda dilaporkan lantaran diduga menyekap suami dari Rini Diana yang bernama Sulaiman. Kasus tersebut disangkakan dengan pasal 333 KUHP tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Dari kasus yang menyeret Nindi Ayunda itu, 3 saksi dari perkara tersebut telah diperiksa tim penyidik pada Juli lalu. Sebagai informasi, beberapa waktu lalu mantan sopir Nindi Ayunda yakni Sulaiman sempat membongkar soal penyekapan yang dialaminya. Dulu ia pernah membantah adanya penyekapan yang terjadi, namun kini justru membenarkan hal tersebut. Pria yang pernah dipekerjakan oleh Nindi Ayunda sebagai sopir itu mengutarakan alasannya sempat menutupi soal penyekapan tersebut. Sulaiman mengaku ketika itu karena sedang berada di bawah tekanan. Sulaiman kembali menegaskan penyekapan pada dirinya benar-benar terjadi. Malah berlangsung selama 30 hari lamanya. Bukan cuma disekap, Sulaiman juga mengaku mendapat penganiayaan hingga merasakan trauma. Karena itulah Sulaiman meminta kepada Kapolri untuk memberikan perlindungan hukum terhadapnya. Sampai saat ini hampir 2 tahun mencari keadilan untuk suaminya yang pernah disekap, dirampas kemerdekaannya tahun 2021. Laporannya sampai detik ini berputar-putar, tidak tahu seperti apa. Semoga aja ada kepastian hukum terhadap para pencari keadilan. Kasus yang demikian muda ini kenapa bisa menjadi seperti ini? Ini kasus perampasan kemerdekaan. Seseorang tidak boleh pulang. Lebih dari 1 hari itu sudah dirampas kemerdekaannya, walaupun diberi makan. Itu berdasarkan keputusan jurisprudensi dan seterusnya. Bagaimana kejadiannya nanti saya akan bawa Rini dan juga ada saksi. Saya tidak perlu sebutkan namanya karena dia saksi kunci. Karena dialah yang disuruh untuk melakukan penyekapan, untuk menjaga korban Leman supaya tidak bisa kemana-mana. Jadi Rini ini adalah istri dari korban namanya Sulaiman. Dia merasa bahwa pada tahun 2021 itu suaminya tidak bisa pulang. Tidak boleh pulang hampir satu bulan ya. Hampir 1 bulan. Dan banyak fakta-fakta yang sudah disampaikan sama Sulaiman pada saat proses pemeriksaan, di mana dia juga sempat dipukul, dimasukin tutupan kepala hitam dan dibawa berputar ke suatu tempat, dan semuanya sudah disampaikan oleh Sulaiman di dalam berita acara pemeriksaan. Harapan saya, ini sudah yang kesekian kalinya korban pelapor ini diperiksa. Kami harapkan segera beri kepastian hukum, tetapkan pelakunya. Karena ini kasus muda, tapi kenapa harus diproses berputar-putar seperti ini? Itu saja pertanyaan saya, mohon segera beri kepastian hukum para pencari keadilan. Apa karena para pencari keadilan ini orang kecil? Kami harapkan segera kasih kepastian. Pelakunya sudah ada, kenapa tidak ditetapkan?